Cek, cek. Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah tabaraka wa taala kita dipertemukan kembali dalam majelis ini melanjutkan pembahasan kita mengenai adab-adab Islam. Dan kita telah memasuki adab yang baru, yaitu seputar jenazah, atau dalam bahasa Arab adabul janaiz. Dan kita telah melalui beberapa adab di pertemuan sebelumnya, yaitu berkenaan dengan larangan an-na'yu. Kemudian kita telah melalui juga larangan untuk menyakiti diri sendiri ketika ada anggota atau orang, anggota keluarga ataupun orang yang kita cintai meninggal. Kemudian larangan untuk meratapi orang yang telah meninggal, yang biasanya itu dilakukan oleh wanita. Kemudian kita juga membahas mengenai 4 hal dari perbuatan jahiliyah yang masih dikerjakan oleh umat Islam, sulit untuk dihentikan. Di antaranya ada 4 itu, yaitu ada mencela nasab, meminta hujan dengan menjadikan bintang sebagai sebab, dan meratap. Ini 4 perbuatan jahiliyah yang masih dilakukan oleh umat Islam. Dan pertemuan yang lalu kita malah membahas cukup panjang mengenai meminta hujan. Meminta hujan atau meyakini hujan sebagai sebab turunnya, meyakini bintang sebagai sebab turunnya hujan. Nah, itu dia. Jadi adanya perbedaan hukum seputar itu. Jadi ada orang yang meyakini bintang itulah yang mempengaruhi turunnya hujan. Jadi karena ada bintang-bintang itu, rasi bintang, posisi bintangnya demikian sehingga turunlah hujan. Ini disebutnya dengan hukum yang paling berat, yaitu bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ada juga yang dia hanya meyakini bintang tertentu menjadi sebab Allah turunkan hujan. Jadi setelah hujan turun, lalu dia katakan, oh kemarin tadi malam itu hujan karena adanya bintang A, B, C, D, E, F, G. Atau posisi bintang tertentu sehingga turunlah hujan tadi malam. Ini termasuk perkara dosa besar dan disebut dengan syirik kecil. Bagaimanapun juga itu masih perkara syirik, bukan perkara yang enteng. Namun ada juga yang menjadikan bintang itu memang sebagaimana tujuannya diciptakan.
Dia mempelajari bintang-bintang itu untuk mengenal arah, ya, arah kiblat misalkan, atau arah perjalanannya dia. Karena di masa itu tidak ada GPS, ya kan, tidak ada Google Maps, apalagi di gurun pasir. Maka salah satu tandanya untuk melakukan perjalanan di malam hari melihat bintang, ya, sehingga tahu arah mana utara, mana selatan dan sebagainya. Ya, kalau kita bisa mempelajari ilmu tersebut yang dinamakan dengan ilmu astronomi atau ilmu falak. Ya, kalau sekarang kita bisa melihat ru'yatul hilal, ya kan? Itu salah satu bagian dari ilmu falak. Nah, itu tidak mengapa. Mengetahui kapan musim datang musim hujan, kapan musim kering, mengetahui pergantian musim dengan melihat bintang ataupun benda-benda langit lainnya, ya, itu diperbolehkan. Baik, kemudian kita masuk pada adab yang berikutnya berkenaan dengan adab jenaiz, yaitu adab seputar jenazah. Yang berikutnya taktsirul musalliin 'alal mayyit. Yang berikutnya adalah berkenaan dengan memperbanyak jumlah orang yang mensolati jenazah. Ya. Jadi kalau bisa kita memperbanyak, ya, orang yang mensolati mayat tersebut. Ada anggota keluarga kita yang meninggal, ya, maka kalau mampu kita hadirkan, kita kabar itu bisa sampai kepada orang banyak dan orang berdatangan, ya, dengan jumlah yang banyak, maka itu yang diharapkan. Mari kita simak hadisnya. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabiat Aisyah radhiyallahu anha. Tentunya ini adalah ibunda kita, ibunda kaum mukminin, istri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mayat seorang muslim. Nah, perhatikan yang perlu kita garis bawahi pada pembahasan ini adalah, ya, mayat di sini adalah mayatnya orang muslim yang disolatkan sejumlah kaum muslimin. Ingat, yang menyolati juga orang muslim. Muslim di sini maksudnya bukan muslim KTP. Muslim di sini yaitu benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, alias mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, yang dia mengesahkan Allah dalam segala ibadahnya, menjadikan Allah satu-satunya zat yang disembah, tidak menyekutukannya. Itu yang dimaksud orang muslim di sini. Dan mencapai 100 orang jumlahnya. 100 orang. Perhatikan angka ini. Dan semuanya memintakan syafaat untuknya. Maksudnya mendoakan, ya, ampunan untuknya. Berdoa kepada Allah semuanya. 100 orang ini mendoakan jenazah tersebut, mendoakan mayat, ya, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Melainkan permintaan mereka akan diterima. Ya, luar biasa. Jadi manfaat dari menghadirkan banyak orang yang mensolati jenazah itu akan mendatangkan manfaat yang besar bagi si mayat, yaitu akan didapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan segala apa yang diminta oleh orang-orang yang mensolatinya, doanya diampunkan, mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, dilapangkan kuburannya, kemudian dihindari dari azab kubur dan azab neraka.
diterima, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini jumlah 100. Ingat yang mensolati orang muslim. Mayatnya juga muslim yang sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di sini. Bukan orang yang menyekutukan Allah. Ya. Datang dengan jumlah 100 orang yang mensolatinya. Semuanya orang muslim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang enggak percaya dengan tahayul, enggak percaya dengan khurafat. Bukan orang-orang yang melakukan syirik besar ataupun syirik kecil. Benar-benar murni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua juga mendoakan dengan ikhlas. Ada orang datang mau sholati jenazah cuma ya ada sekedar sholat ajalah, ikut-ikutan, kalau enggak nanti kan enggak enak kalau enggak dilihat sama tetangga. Oh tuh enggak ikut sholatin tuh, tetangganya meninggal enggak disolatin. Enggak enak akhirnya ikut sholat. Niatnya udah beda. Atau ikut berdoa, tapi doanya ya karena enggak enak dilihat sama orang, nanti kan masa enggak doain sama ini. Udah saya berdoa aja juga. Ini enggak ikhlas namanya. Tapi 100 orang ini mendoakan si mayit dengan ikhlas. Memang benar-benar mengharapkan ampunan untuk si mayit. Maka apa? Permintaan mereka akan diterima. Wow, luar biasa ini. Hadis berikutnya, riwayat Imam Muslim juga dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai mereka berdua. Siapa? Putra dan ayahnya. Annahuma ta'ibnu lahu Qudayd. Baik, saya akan skip banyak di sini. Saya akan langsung kepada intinya dari hadis ini. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, coba perhatikan yang saya garis bawahi, yang saya berikan tanda kuning. Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqum ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billah syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Nah, ini ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika seorang muslim meninggal kemudian disolati oleh 40 orang. Sekali lagi saya ulangi. Lihat. Ya. Muslim. Syarat sudah tersampaikan di sini, yaitu seorang muslim yang meninggal lalu disolati oleh 40 orang. Yang dimaksud di sini la yusyrikuna billahi syai'an. 40 orang ini tidak menyekutukan Allah tabaraka wa taala. 40 orang ini tidak berbuat syirik. Artinya apa? Muslim mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak percaya sama jimat-jimat. Ya. Enggak berdoa apa namanya? Istighosah kepada mayat. Minta-minta kepada Allah lewat si mayat, lewat kiai yang sudah meninggal ini, lewat orang soleh yang dianggap soleh yang sudah meninggal ini, mau itu kiai, ustadz atau siapapun dia. Bahkan Rasulullah SAW sendiri. Ya. Itu perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Maka 40 orang ini dia murni mentauhidkan Allah, lalu apa? Berdoa. Ya, berdoa kepada Allah minta ampunan untuk si mayit. Illa syafa'ahumullahu fihi. Ya, maka Allah akan menerima permintaan syafaat mereka untuknya. Doa mereka akan diterima oleh Allah Tabaraka wa taala. Hadis ini menunjukkan apa? Bilangannya 40.
Jumlahnya 40. Tadi berapa, Pak? 100. Masya Allah. Masih ngikutin ya, Pak? Baik. Sekarang 40. Dengan syarat yang sama. Yang meninggal orang muslim, yang mensalati orang muslim, tapi jumlahnya 40. Mereka semua 40-nya ini juga mendoakan dengan ikhlas. Dalam riwayat lain, oh masih ada ya? Ada. Riwayat yang berbeda dari Abu Daud dan Imam Tirmidzi dari sahabat Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi thalathatu sufuf minal muslimina illa aujab. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang muslim meninggal kemudian disolati dengan 3 shaf kaum muslimin. 3 shaf. Maka diwajibkan baginya surga atau ampunan. Luar biasa ya. Luar biasa. 3 hadis ini tuh bergandengan. Para ulama, sebagai ulama itu kalau menyebutkan ini 3 tentang diterimanya orang yang doa dari orang-orang yang mensolati jenazah ini selalu bergandengan 3 ini. Hadis yang pertama tadi dengan bilangan 100, hadis yang kedua tentang bilangan 40, dan hadis yang ketiga ini 3 shaf. Disebutkan enggak bilangannya, jumlah orangnya, Pak Bu? Enggak. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Karena tidak disebutkan bilangannya, artinya seminim apapun jumlah orang yang mensolatinya, selama dia muslim, mentauhidkan Allah, mendoakan si mayit dengan ikhlas, maka akan diterima rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangin kalau harus 100 jumlahnya, Pak. Kalau mau diterima nih, ya, doanya para jamaah yang mensolatinya harus 100, itu pusing. Akhirnya kita kerepotan. Dihitung dulu, 1, celik pakai itulah yang cetak-cetak kita. Celik, 1, celik 2. Kalau enggak, waduh. Nah, dikurangi, udah 40. 40. Pak, di sini kalau muat 3 soft berapa orang di sini? 3 soft 20. 1 soft 20. Berarti 2 soft udah 40 ini. Nah, sekitar segini nih. 40 orang sudah cukup. Luar biasa. Lalu datang lagi hadis yang berikutnya tentang 3 soft. Ternyata kurang 40, dicek gitu, klik yang datang. Gak perlu ya Pak Bu ya, ini saya cuma bercanda aja. Gak perlu serius. Oh berarti saya besok harus celek gitu. Gak perlu ya. Ada petugasnya khusus gitu enggak? Nah, enggak. Kira-kira ternyata yang datang itu kurang 40 misalkan. Tenang, hadis ada di sini. 3 soft, minimal 3 soft. Makanya ketika sholat jenazah Pak Bu, usahakan dibuat 3 soft. Meskipun yang datang 10 orang. Wah, ini cuma bersepuluh ini, Bi. Ya sudah, dibuat 3 soft. Supaya dapat ini nih. Keutamaan, supaya mendapatkan, si mayat mendapatkan keutamaannya dari doa-doa yang mensolatinya. Dibuat 3 soft. Ya. Bagaimana caranya? Ya dihitung saja. Berarti kalau 10 orang, satunya imam. Berarti makmumnya ada berapa Pak Bu? Hah? Makmumnya ada 10 orang datang. 1 jadi imam. Jadi makmumnya berapa Pak Bu? Yakin.
Bisa jadi lebih loh Bu kalau ada yang terlambat datang. Iya. Ya, jadi totalnya 9 jamaahnya atau makmumnya. Baik. 9 bagaimana diatur jadi 3 soft. Berarti dibagi di 3. Jadi satu softnya berapa orang, Bu? Yakin. Yakin ya, Bu ya? Masya Allah, luar biasa. Jos. Ini berarti. Gimana? Terlambat lagi ya? Ada yang terlambat lagi. Masya Allah. Nah, yang terlambat nanti jangan nambah soft ya. Boleh aja, cuma maksudnya isi softnya karena masih tiga-tiga nih. Tiga-tiga. Ternyata ada yang datang masuk dia softnya, soft terdepan, soft pertama ngisi lagi. Jadi 4 3 3, misalkan seperti itu. Udah cukup 3. Ya. Kecuali kalau mepet sudah nggak kuat, mau digosok di sini udah nggak muat, datang lagi jamaah yang masya Allah banyak sekali ini. Ya udah ya, dibuatlah soft berikutnya nggak masalah. Ini adalah kalau bisa dibuat minimal 3 soft, 3 soft. Kalau nggak bisa cuma seorang diri ya udah di kadar Allah gimana. Ya, baik. Nah, ini adalah salah satunya adab ketika kita mau mensolati jenazah. Ingat-ingat, Abu. Ya. Nah, kalau jenazahnya laki-laki, Pak Bu, imam berdiri di posisi mana? Di atas kepala. Jangan, jangan, jangan. Nggak boleh. Nanti rusak mayat ya tulangnya kan kita nggak boleh merusak tulang mayat ya. Nah, sejajar dengan kepala. Itu maksudnya sejajar dengan kepala. Kepala letaknya gimana? Meletakkan jenazahnya kalau masih di rumah duka ke arah kiblat. Kiblat. Kiblat arahnya. Nanti kalau kita ngadepnya selatan, ngadepnya kita nggak ngadepnya ke kiblat. Kita kan mau sholat jenazah. Jadi di sini nih kiblatnya kita ke sini ya. Kemana nih? Barat. Berarti kepalanya di barat, timur, utara. Kakinya di selatan. Baik, sudah bisa dibayangkan ya? Yuk kita bayangkan dulu. Baik, sudah ketemu. Bapak di depan sini sholat jadi imam. Boom. Di posisi sejajar dengan kepala. Bayangkan ini kepala. Nah, berarti imamnya di sini di depan sejajar dengan kepala. Kalau jenazahnya perempuan, Mbak Bu, bagaimana posisi imam? Di perut. Baik, di perutnya ya. Baik. Sejajar dengan perut, jangan di perut nanti ketekan. Berat lagi kalau kita beratnya ya. Baik. Itu sudah menjadi mungkin yang biasa sudah menyolati akan paham, tapi bagi yang tidak terbiasa, nah ini kan eh, perlu diketahui. Ilmu sudah didapat, maka ketika nanti terjadi realnya, ingat-ingat ilmu itu. Ya. Kemudian berapa kali takbir, Mbak? 10? 4 ya, Pak Bu ya. 4 biasanya. Baik 4 kali takbir. Yang pertama, pakai rokaat enggak? Pakai rokaat enggak, Pak Bu? Salat jenazah pakai rokaat enggak? 4 rokaat. Salat zuhur itu ya. Enggak boleh pakai ruku. Ya, cuma berdiri aja, jangan sampai lupa. Karena kebiasaan kan dikiranya sholat. Ruku di Allahu Akbar ruku. Wah ini salah nih ya. Jadi kalau bisa prepare dulu ya. Apa namanya? Kalau kita mau sholat jenazah sebelum datang itu kita ngulik dulu. Fikihnya gimana? Oh ya, nggak boleh ruku. Baik, nanti jangan sampai ruku ketika takbir karena kebiasaan kan kita. Allahu Akbar, ruku. Kemudian takbir pertama, tadi namanya takbir 4 kali takbir. Takbir yang pertama baca apa Pak Bu? Allahu
akbar. Takbir namanya, Pak Bu. Jangan baca yang lain, enggak subhanallah gitu, jangan. Takbir itu Allahu akbar. Kemudian baru setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah. Bagus. Masya Allah ini udah mumtaz ini. Takbir yang kedua Allahu Akbar juga. Jangan subhanallah. Takbir kan namanya takbir. Allahu Akbar. Setelah takbir kedua membaca salawat Ibrahimiyah kalau bisa yang paling bagus. Setelah takbir yang ketiga membaca doa untuk jenazah. Baik, itu doa itu usahakan tatkala itu benar-benar ikhlas ya. Meskipun kita nggak kenal orangnya gitu. Dan jangan asal baca aja. Bayangkan kalau kita juga pengen mendapatkan doa itu ketika kita berada di posisi itu di sholat. Ya. Maka berikan manfaat sebisa mungkin untuk saudara kita yang meninggal ini. Ya, sebaiknya benar-benar tulus kita kali berdoa. Dan benar-benar mengharapkan ampunan untuknya. Kemudian setelah itu takbir yang keempat, setelah takbir yang keempat baca apa Pak Bu? Hah? Boleh baca doanya, boleh juga tidak, diam sejenak. Ya kalau baca doa lagi boleh. Enggak pun enggak apa-apa, diam sejenak kemudian baru salam. Enggak ada tasyahud ya. Enggak ada tahiyat. Langsung salam. Baik, bagus. Alhamdulillah, Masya Allah, mumtaz. Bapak-bapak biasanya udah fikih. Sholat jenazah udah luar biasa. Baik, kemudian qala di sini adalah qala Hubairah ya. Sebentar saya lihat. Oh bukan. Ini qala di sini adalah qala siapa yang mengatakan perawinya. Perawi hadis mengatakan fakana Malik idza istaqalla ahlal janazah jazahum thalatha sufuf lil hadis. Ya, dan beliau mengatakan perawi ini mengatakan di mana Malik bin Hubairah kalau misalkan beliau mendapati salat yang mensolati jenazah itu sedikit jumlahnya, maka beliau pecah jumlahnya itu menjadi 3 shaf karena berdasarkan hadis tadi. Seperti tadi kami sampaikan, kalau cuma di bawah 40 ya udah pokoknya dibuat 3 shaf aja. 10 orang dibuat 3 shaf. Baik. Maka di sini ada anjuran. Sekali lagi bukan kewajiban ya, tapi anjuran untuk memperbanyak orang yang mensolati jenazah. Ya. Kalau bisa memungkinkan betul lebih bagus. Manfaatnya untuk si mayit. Ya. Dan dari apa yang tersampaikan tadi menunjukkan betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana menyebabkan perbuatan mensolati si mayit menjadi sebab mendapatkan ampunan bagi si mayit. Dan ada juga di sini keutamaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Orang yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam beribadatannya, menjauhi perbuatan syirik, maka ada keutamaan yang luar biasa. Ketika berdoa Allah ijabah. Allah ijabah. Ini yang menjadi jalur VIP untuk ijabah doa. Jadilah orang muslim mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang berikutnya. Adab yang berikutnya yaitu yang membawa jenazah. Ya, adab yang berikutnya laki-laki yang membawa jenazah, bukan perempuan. Nah, ya, yang membawa jenazah adalah laki-laki bukan perempuan.
Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijal wa 'ala an'aqihim." Jika jenazah diletakkan lalu dibawa oleh para lelaki di atas pundak mereka. Nah, di sini disebutkan lelaki. Jadi bukan perempuan yang membawa jenazah. Ya, laki-laki. Di atas pundak mereka. Fa in kanat salihatan qalat qadimuni. Dan kalau jenazah tersebut termasuk orang saleh, kebaca enggak? Enggak ya. Saya perbesar. Kalau ternyata yang diangkut ini atau yang apa namanya? Dibawa ini adalah orang saleh ternyata semasa hidupnya, maka jenazah tersebut akan mengatakan, "Bersegeralah kalian membawaku." Kemana? Ke liang lahat. Ya. Wa in kanat ghaira salihah qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha. Kalau ternyata jenazah itu adalah orang yang enggak soleh semasa hidupnya, bukan orang soleh, maka dia akan berkata, celaka, aduh celaka. Kemana mereka akan membawa saya? Membawa jenazah ini. Dan coba kita simak ini. Yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan. Semua makhluk Allah tabaraka wa ta'ala mendengar apa yang diucapkan oleh jenazah tersebut. Perhatikan ya. Kecuali manusia. Kecuali manusia. Walau sami'ahu sa'iq. Kalau seandainya Allah berikan kemampuan manusia bisa mendengar. Mendengar apa? Ucapan si mayit. Maka niscaya dia akan pingsan. Jatuh pingsan. Ini luar biasa. Ya. Jadi ada Allah Subhanahu wa taala memberikan menutupi sesuatu. Satu hal yang tidak diperdengarkan oleh manusia. Menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang Allah berikan pengecualian. Di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Manusia nggak bisa dengar ini. Coba kalau seandainya bisa dengar, Allah kasih dengar aja gitu. Katanya bisa pingsan orang. Saking dahsyatnya mereka begitu keras. Ya. Ucapan suara yang mereka keluarkan. Apalagi orang yang enggak soleh ini. Itu bukan kita tadi baca wailaha aina yadhhabuna. Ini aslinya enggak begini. Ini menakutkan. Maksudnya tuh jangan bawa saya ke sana gitu. Woi jangan. Dengan teriakan yang luar biasa. Kalau manusia bisa mendengar, coba perhatikan. Enggak bakal tuh dibawa ke kuburan. Enggak bakal bawa itu mayat ke makam. Ini ada hikmahnya di sini. Selain dari kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Ketika datang hadis seperti ini, yang riwayatnya sahih, kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diuji keimanan kita. Mau beriman atau tidak? Beriman dengan yang gaib. Yang kita enggak pernah tahu. Tapi dikabarkan oleh orang yang terbaik di muka bumi ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mau percaya, kita mau beriman atau tidak. Ujian bagi kaum muslim. Ini menunjukkan
Ini juga pengaruhnya nanti ketika berkaitan dengan azab kubur dan nikmat kubur. Ya. Ketika orang soleh atau orang soleh dimakamkan, dikuburkan, maka akan diberikan pandangan kemana dia akan nanti kelak tempatnya. Surga akan diberikan di situ. Diperlihatkan surga. Aromanya. Diberikan nikmat kubur. Tapi orang yang enggak soleh, orang kafir, ketika mereka sudah meninggal, apa yang terjadi? Diperlihatkan itu sudah tempatnya di neraka. Di alam kubur sudah diperlihatkan. Makanya mereka sambil berdoa, sampai minta-minta, jangan sampai kiamat, karena sudah tahu nanti dibangkitkan dan ujung-ujungnya masuk ke neraka. Nauzubillah. Ya. Dan ketika dalam kubur disiksa kubur. Ya. Dan teriakannya luar biasa menggelegar. Seluruh makhluk mendengar. Bayangkan. Hewan itu tuh mendengar. Kucing, sapi, kambing. Kalau didekatkan ke kuburan, mereka dengar ini hewan-hewan ini. Cuma kan nggak punya akal, nggak bisa bilang, tadi saya dengar loh, kan nggak bisa gitu. Tapi mereka ini mendengar jeritan orang yang diazab kubur. Coba kalau Allah dengarkan kepada manusia, akan ketahuan aib manusia akan terbongkar coba. Betapa malunya nanti keluarganya yang dikirain dia orang soleh semasa hidup, wah, kiai haji dan sebagainya lah. Ternyata setelah dia mati didapatkan siksa kubur dan diperdengarkan oleh seluruh manusia. Coba bayangkan. Bakal ada hinaan, cacian kepada keluarganya. Ya, jadi ternyata ada hikmah besar yang Allah sembunyikan di situ. Kenapa tidak diperdengarkan manusia dengan apa yang ada dalam alam kubur? Nabi SAW mendengar itu. Ya. Diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mendengar. Makanya ketika melewati kedua kuburan itu kan, ketika melewati makam ada dua kuburan yang disiksa. Ya kan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya memohon syafaat nih, memberikan syafaat supaya ditunda dulu nih siksanya. Yang satu karena namimah, yang satu karena nggak bisa menjaga dari najis. Ya. Ditusukkanlah apa nama itu? Semacam pasar, kurang lebih ya pelepah kurma kalau setingkat saya. Sampai ini kering gitu. Jadi ditunda siksa kuburnya. Itu dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jangan sampai karena itu kemudian orang-orang ziarah kubur pakai terbangin terbang-terbangin kan. Nebar-nebarin bunga. Emang tahu itu si mayat di dalam kubur itu disiksa? Ini udah seuzon duluan di awal. Oh itu Rasulullah begitu. Ya Rasulullah tahu persis itu sedang diazab, dikasih itu supaya menjadi tanda waktu ditundanya dulu nih. Lah kita nggak tahu. Si alam kubur ini si mayat ini disiksa atau enggak tahu kita. Kalau ada yang mengatakan tahu, dusta. Bohong. Ya. Enggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu taburin bunga. Berarti sudah seuzon duluan ini dia sedang disiksa. Alhamdulillah. Ya. Hindari yang seperti ini. Sudahlah, biasakan saja. Ziarah kubur boleh, silahkan. Setiap waktu kapanpun ziarah kubur boleh. Tidak usah yang jauh-jauh, yang dekat di sini ada makam.
Dekatnya seberapa menit Pak dari makam? Makam kaum muslimin? Eh? Campur ya kaum muslimin. Jangan campur kaum muslimin. Gak tahu di sini kepada makam kaum muslimin. Allah musta'an. Seandainya ada dekat sini ke makam kaum muslimin, datangi saja. Sebagai apa? Pengingat bagi kita kalau kita bakal di situ. Yang pertama menjadi apa? Melunakkan hati kita. Kadang kita itu sombong, kadang itu kita itu penuh dengan rakus harta, jabatan dan lain sebagainya, suka bohong, suka ini, suka maksiat dan lain sebagainya. Datang ke kuburan. Ingatkan diri kita, kita tuh bakal di situ dan bakal ditanya sama malaikat. Entah kita dapat nikmat, entah kita dapat adab. Ini kita nggak tahu. Yang kita tahu, jalankan aja ajaran Islam ini dengan baik dan benar sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kunci keselamatan. Taat sama Allah, taat sama Rasul, udah selesai. Datang ke sana, doakan ya. Saudara-saudara kita yang telah mendahului kita di sana, boleh berdoa, boleh doakan. Kemudian setelah itu kembali. Mudah-mudahan dari situ bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kalau ada yang pertanyaan mungkin nanti kita sambung setelah adzan insyaallah taala. Wassalamualaikum